Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Nila Pramesti, nomor absen 9, NIM 19110311278, dari kelas J semester 4, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pengenalan bilangan pecahan di sekolah dasar. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, di sini Kak akan menjelaskan apa itu bilangan pecahan terlebih dahulu. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk dengan A dan B adalah bilangan bulat. Nah, sini A per B. Yang maksudnya itu A disebut bilangan pembilang dan B disebut dengan bilangan penyebut. Nah, di sini kakak memiliki satu buah kertas yang utuh. Nah, di sini kakak akan memotong kertas ini menjadi dua bagian yang sama besar dan dengan bentuk yang sama. Nah, tadi satu kertas utuh sudah menjadi dua potongan kertas seperti ini. Nah, ini disebut setengah karena satu kertas utuh tadi sudah dipotong menjadi dua bagian. Nah, setengah kertas ini dapat dinotasikan menjadi 1/2, di mana 1 seperti yang kau sudah jelaskan tadi sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, di mana 1 ini merupakan satu kertas utuh yang kakak tadi sudah tampilkan ke adik-adik, dan 2 ini adalah bagian yang kakak potong menjadi dua bagian setelah kertas utuh tadi kakak potong menjadi dua bagian. Nah, sekarang kakak akan potong satu kertas utuh ini menjadi 4 bagian, yang sama besar dan dengan bentuk yang sama. Nah, dapat dilihat keempat potongan kertas ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, jadi karena dari satu kertas utuh kakak potong menjadi 4 bagian, dapat dinotasikan menjadi 1/4. Nah, di sini misalnya ada contoh soal seperti ini. Satu buah terang bulan dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar dan dengan bentuk yang sama. Nah, maka setiap bagian bernilai. Nah, karena dibagi menjadi 3 bagian, kita anggap lingkaran ini dengan terang bulan. Kita anggap ya adik-adik. Nah, sekarang kita bagi menjadi 3 bagian dengan bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Nah, ini sudah dengan bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Nah, jadi setiap bagian itu bernilai. Karena ini ada satu terang bulan, maka tulis 1/3 karena dibagi menjadi 3 bagian. Maka setiap bagian bernilai 1/3. Nah, setelah tadi kakak menjelaskan tentang konsep dalam bilangan pecahan, di sini kakak akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Nah, di sini kakak sudah menggambar 3 buah lingkaran. Nah, di sini kakak sudah mengarsirnya. Di sini ini disebut pecahan 1/2. 1/2 dikarenakan dari satu lingkaran ini hanya diarsir setengah bagian saja, sama seperti penjelasan yang tadi. Nah, ini disebut pecahan 2/2.
per 4, karena dari 4 bagian lingkaran ini diarsir hanya 2 saja. Nah, sedangkan ini karena diarsir 3 dari 6 bagian, jadi ini disebut dengan pecahan 3 per 6. Karena 1 per 2, 2 per 4, dan 3 per 6 ini adalah setengah bagian dari bagian yang utuh. Nah, itulah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Setelah tadi kakak menjelaskan tentang pecahan senilai, di sini kakak akan menjelaskan tentang cara mencari pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, dimulai dengan penjumlahan. Nah, di sini kakak sudah memiliki contoh soal, yaitu 3 per 2 ditambah 5 per 2. Ya. Nah, cara mencarinya karena penyebutnya sama, berarti kita langsung saja tulis penyebutnya. Nah, ini 3 ditambah 5 per, karena penyebutnya sama, jadi langsung kita tulis saja per 2, sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8 dibagi dengan 2. Nah, 8 dibagi 2 berapa adik-adik? Ya, 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, cara membuktikannya di sini kakak sudah memiliki beberapa daun. Nah, seperti contoh soal yang tadi, misalnya kita mempunyai 3 helai daun, ya 3,5 helai daun. Ini sudah 1,5 helai daun, berarti 3,5. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Nah, jika ditambahkan dengan 5 per 2 berarti ada 5,5 helai daun. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena tadi hasilnya dapatkan 4, jadi coba lalu kita coba satukan. Apakah mau dia menjadi 4? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah ada 4 daun utuh. Nah, jadi 3 per 2 ditambah 5 per 2 sama dengan 4, itu hasilnya benar. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, di sini kakak sudah memiliki gambar. Nah, masing-masing gambar sudah kakak arsir. Nah, di sini gambar yang pertama ada 4 bagian yang terarsir dari 9 kotak, sehingga pecahannya menjadi 4 per 9. Sedangkan ini gambar ini terdapat 2 kotak yang diarsir dari 9 kotak, sehingga pecahannya menjadi 2 per 9. Nah, sekarang karena letak kotak yang diarsir ini, letak daerah yang dikurangi adalah kotak yang tidak mendapatkan pasangan, sehingga ini mendapatkan pasangan ini karena sama besar dan dengan tempat yang sama. Nah, letak yang tidak terkena daerah pengurangan adalah ini, sehingga hasilnya 4 per 9 dikurangi 2 per 9 sama dengan 2 per 9. Di sini selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang cara mencari pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, di sini akan memiliki contoh soal. Itu 2 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, bagaimana caranya karena penyebutnya berbeda? Nah, sehingga kita cari dulu kelipatan dari 3 dan 6. Nah, kita tulis dulu kelipatan 3. Itu 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, sedangkan kelipatan 6 kita cari di 6, 12, 18, dan seterusnya. Sekarang karena 6 merupakan kelipatan yang sama, ada di 3, ada di 6, jadi kita lingkari. Nah, sekarang kita karena sudah mencari kelipatannya tadi, sekarang kita jelaskan 2 per, nah sekarang 3. Nah, 3 dikali berapa agar hasilnya 6? Berarti 3 dikali dengan 2. 3 dikali 2, nah ditambah 1 per 6.
6 karena kita tadi mencari agar hasilnya 6, berarti 6 dikali 1 agar hasilnya tetap 6. Nah, sekarang kita bagi pembilangnya sama dengan penyebut. Tadi penyebutnya kita kalikan 2, sekarang pembilangnya kita juga kalikan 2. Nah, ini karena dikalikan 1, jadi kita kalikan 1. Nah, kita jumlahkan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Per 3 dikali 2, 6. Ditambah 1 dikali 1, 1. Per 6 kali 1, 6. Nah, jadi sama seperti mencari pecahan dengan penyebut yang sama tadi. Sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Di 4 ditambah 1 sama dengan 5 per 6. Ini akan menjelaskan tentang pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Nah, di sini ada contoh soal yaitu 9 per 8 dikurangi 3 per 4. Nah, sama seperti yang tadi caranya, yaitu kita mencari dulu kelipatan 8 dan 4. Nah, di sini kalau sudah membuatnya kelipatan dari 8, yaitu 8, 16 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, maka sekarang kita tuliskan 9 per 8. 8 dikali berapa agar hasilnya 8? Karena 8 merupakan kelipatan dari 8 dan 14 yang sama, berarti 8 dikali 1. Nah, dikurangi 3 per 4. 4 dikali berapa agar hasilnya 8? 4 dikali dengan 2. Nah, berarti 4 dikali dengan 2. Nah, sama seperti penjumlahan yang tadi, sekarang pembilangnya kita kalikan juga sama seperti penyebut. Karena penyebutnya di sini dikalikan dengan 1, jadi 9 kita kalikan dengan 1. Nah, sedangkan 3 kita kalikan dengan 2 karena penyebutnya kita kalikan dengan 2. Sama dengan 9 dikali 1, 9 per 8 kali 1, 8. Dikurangi 3 dikurangi 2, 6 per 4 dikali 2, 8 sama dengan. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama 8, maka kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 9 dikurangi 6 sama dengan 2 per 8. Jadi hasil dari 9 per 8 dikurangi 3 per 4 adalah 2 per 8. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dalam proses pembuatan video ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.